Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Akida dari jurusan Agribisnis. Saya akan memaparkan materi mengenai penerapan konsep pemasaran. Yang pertama, divisi perencanaan strategis. Perencanaan strategis adalah proses yang dilakukan suatu organisasi yang menentukan strategi atau arahan, serta mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber dayanya, termasuk modal dan sumber daya manusia, untuk mencapai strategi ini. Yang kedua, konsep perencanaan strategis. Konsep perencanaan strategis terbagi atas tiga, yaitu yang pertama, misi. Misi adalah hasil ringkasan yang mengandung tujuan dasar rencana strategi itu dibentuk. Yang kedua, visi. Visi adalah sebagai gambaran masa depan hasil kembangan dari misi yang dijalankan. Yang ketiga, sasaran. Sasaran merupakan pengembangan tujuan dari visi dan misi tersebut. Selanjutnya yang ketiga, memenangkan pasar melalui perencanaan strategis. A. Sifat perusahaan yang berkinerja tinggi. Menurut Philip Kotler, ada 4 sifat perusahaan yang berkinerja tinggi. Yang pertama, para pemercaya. Yang kedua, proses. Yang ketiga, sumber daya. Yang keempat, organisasi dan budaya organisasi. B. Perencanaan strategis tingkat korporasi dan divisi. Perencanaan strategis tingkat korporasi dan divisi dapat dilakukan dengan 4 perencanaan. Yang pertama, menetapkan misi perusahaan. Yang kedua, menetapkan strategi bisnis unit atau SBU mempengaruhi laba. Yang ketiga, mengalokasikan sumber daya bagi masing-masing SBU. Yang keempat, merencanakan bisnis baru dan merampingkan bisnis lama. C. Mengalokasikan sumber daya pada setiap strategi bisnis unit SB atau SBU. Modal yang biasa digunakan untuk menentukan alokasi tersebut adalah modal matriks BCG, Boston Consulting Group, yang menggunakan pangsa pasar relatif dan tingkat pertumbuhan pasar tahunan sebagai kriteria pengambilan, serta modal matriks DEAMG Lensa yang mengklasifikasikan setiap SBU menurut perluasan keunggulan kompetitifnya serta daya tarik industrinya. D. Perencanaan strategis usaha menurut Radio Suni 2001-27. Strategi pemasaran didasarkan atas 5 konsep strategi berikut. Yang pertama, segmentasi pasar. Yang kedua, market positioning. Yang ketiga, targeting. Yang keempat, marketing mix strategi. Yang kelima, timing strategi. E. Proses pemasaran. Proses pemasaran yaitu merupakan tahapan di mana barang ataupun jasa dapat sampai ke tangan konsumen dari produsen. Adapun proses pemasaran terdiri dari: yang pertama, adanya produk. Yang kedua, penetapan harga. Yang ketiga, saluran distribusi. Yang keempat, promosi. Yang kelima, pembelian. Yang keempat, penerapan konsep pemasaran dengan cara memantau lingkungan pemasaran. Lingkungan pemasaran adalah sebagai aktor dan kekuatan dari luar bagian pemasaran yang mempengaruhi kemampuan manajemen pemasaran untuk mengembangkan dan memelihara hubungan baik dengan pelanggan pasaran. Keberhasilan dari manajer pemasaran adalah dapat menganalisa dan pengaruh faktor dan kekuatan tersebut. Dapat dijabarkan, lingkungan pemasaran tersebut adalah: yang pertama, lingkungan mikro, berbagai kekuatan yang dekat dengan perusahaan yang yaitu mempengaruhi kemampuannya untuk melayani pelanggan. Perusahaan. Dalam lingkungan internal perusahaan terdapat manajemen puncak, keuangan, litbang, pembelian, manufaktur, dan akunting. Pelanggan. Beberapa tipe pelanggan: pasar konsumen, pasar bisnis, pasar pedagang besar, pasar pemerintah, pasar internasional. Masyarakat, yaitu kelompok yang mempunyai kepentingan potensi atau yang sudah terwujud pada atau berdampak pada kemampuan suatu organisasi untuk mencapai sasarannya. Yang kedua, lingkungan makro, yaitu berbagai kekuatan masyarakat lebih luas yang dapat mempengaruhi seluruh lingkungan
mikro antara lain demografi, ekonomi, alam, teknologi, politik, dan budaya. Lingkungan demografi, ledakan pertumbuhan penduduk menyebabkan peningkatan konsumsi sumber daya dan populasi. Lingkungan ekonomi, pasar membutuhkan daya beli dan beli tergantung pada pendapatan, harga, tabungan, hutang, dan ketersediaan kredit saat ini. Lingkungan alam, yang harus dicermati kekurangan bahan baku, biaya energi yang meningkat, tingkat populasi yang meningkat, dan peranan yang berubah. Lingkungan teknologi, yang perlu diamati adalah langkah perubahan teknologi yang semakin cepat, peluang inovasi yang tidak terbatas, anggaran litbang yang beragam, dan peraturan yang meningkat atas perubahan teknologi. Lingkungan politik atau hukum, keputusan pemasaran dipengaruhi kuat oleh perkembangan dalam lingkungan politik dan hukum. Badan pemerintah dan kelompok independen yang mempengaruhi dan membatasi ruang gerak hak firm. Lingkungan sosial atau budaya bisa dikelompokkan dua pandangan. Yang pertama, pandangan orang terhadap dirinya. Banyak orang yang mencari kesenangan untuk realisasi diri dan ekspresi diri. Kedua, pandangan orang yang terhadap sesamanya. Mulai ada beberapa orang yang lebih baik berkelompok daripada sendiri, seperti ikut kesehatan, kegiatan keagamaan. Jadi cukup sekian pemaparan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.